Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini, saya akan membahas chapter 8 pada buku Bright and English Fase D, Kurikulum Merdeka. Chapter 8 ini berjudul It is Delicious. Beberapa materi yang akan kita pelajari pada chapter 8 ini antara lain Identify the expression of offering something, yaitu mengidentifikasi ekspresi untuk menawarkan sesuatu. Yang kedua, Identify descriptive text, mengidentifikasi teks deskriptif. Dan yang ketiga, Identify countable and uncountable noun, mengidentifikasi benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Pada activity 1, read and listen. Read and listen to some traditional food from some regions of our country. Match them with the picture. Di sini nanti kalian akan mendengarkan audio yang membicarakan beberapa makanan tradisional dari beberapa daerah. Nah, di sini ada garang asam, ada sate lilit, ada coto Makassar, dan baubar patin. Coba dengarkan audio berikut ini, kemudian cocokkan audio dengan gambar yang ada pada halaman tersebut. Chapter 8, Activity 1. Read and listen to some traditional food from some regions of our country. Match them with the pictures. Garang asem is a special dish from Central Java. The main ingredient is chicken. The dish tastes delicious with a sour taste coming from the belimbing wulu, a kind of star fruit, and tomatoes. Satay lilit originated from Balinese cuisine. Balinese make this satay from minced pork, fish, chicken, or beef. They mix the meat with grated coconut, thick coconut milk, lemon juice, shallots, and pepper. Chotto is made of beef offal. The slices of beef offal are mixed with a special blend of spices and cooked for a long time. Chotto is one of the legendary culinary dishes from Makassar. Baubar patin is one of the typical foods of Kalimantan, precisely from Banjar city. Patin fish is the main ingredient of the dish. People of Banjar use a coconut shell to cook the fish. They season and grill the fish. Baubar patin tastes delicious and has the aroma or spices. Baiklah, setelah kalian mendengarkan audio tadi, nah sekarang kita cocokkan deskripsi tersebut dengan gambar di bawah ini ya. Deskripsi yang pertama tadi ada garang asam. Garang asam itu adalah hidangan spesial dari Jawa Tengah. Bahan utama dari makanan tersebut adalah ayam. Hidangan tersebut enak dan rasanya asam karena ada belimbing puluh dan tomat. Nah, coba kita lihat gambar di bawah ini. Gambar yang sesuai dengan deskripsi garang asam itu adalah gambar, nah ini ya, ini merupakan garang asam. Untuk garang asam, di sini saya beri nomor 1 pada gambar berikut ini. Nah, di situ kita bisa lihat ada belimbing wuluh dan tomat, di mana bahan-bahan tersebut digunakan untuk memasak garang asam. Kemudian deskripsi yang kedua ada sate lilit. Sate lilit berasal dari Bali. Orang-orang Bali membuat sate ini dari daging babi, ikan, ayam, dan daging sapi. Daging tadi kemudian dicampur dengan parutan kelapa, santan, jus lemon, bawang merah, dan merica. Nah, kalau sate lilit berarti di sini gambarnya yang sesuai adalah gambar yang keempat. Nah, di sini saya beri nomor 2 ya. Untuk deskripsi yang ketiga adalah coto Makassar. Coto berasal dari jeroan sapi. Irisan ini dicampur dengan bumbu-bumbu khusus yang dimasak dengan waktu yang lama. Coto adalah salah satu makanan legendaris dari Makassar. Nah, kalau kita lihat di sini, coto itu ada pada gambar yang pertama ya. Nah, di sini saya tuliskan nomor 3. Kemudian yang keempat ada baubar patin. Makanan ini berasal dari Kalimantan, yaitu kota Banjar. Ikan patin sebagai bahan utama pada makanan tersebut. Orang Banjar menggunakan tempurung kelapa untuk memasak ikannya. Orang-orang membumbui dan memanggang ikan. Cara memasak makanan tersebut dibumbui kemudian dipanggang. Baubar patin rasanya enak dan memiliki aroma rempah yang kuat.
Nah, untuk baobar patin di sini ada pada gambar yang kedua ya. Di sini pada gambar yang kedua saya beri nomor 4 karena itu mendeskripsikan baobar patin. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai teks yang ada pada Activity 1. Nah, di sini tadi kan kalian sudah membaca beberapa teks ya. Ada garang asem, ada sate lilit, coto Makassar, dan baobar patin. Nah, semua teks itu tadi menjelaskan dari mana asal makanan tersebut, kemudian bahan-bahan yang digunakan. Nah, teks tersebut dinamakan dengan descriptive text. Apa itu descriptive text? Nah, di sini saya akan jelaskan descriptive text. Descriptive text itu kalau di bahasa Indonesia sama dengan teks deskripsi. Nah, pengertiannya adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara rinci. Nah, sesuatu itu apa? Bisa benda, bisa binatang, bisa orang, bisa tempat, bisa peristiwa, ya, yang dijelaskan atau dideskripsikan secara rinci. Kemudian untuk tujuan dari teks deskriptif yaitu untuk menggambarkan, mendeskripsikan, atau mengungkapkan benda yang dideskripsikan tadi. Bisa seseorang, bisa benda, bisa tempat, bisa peristiwa itu tadi ya. Kemudian di teks deskriptif juga ada structure atau bagian-bagian dari teks deskriptif. Bagian yang pertama ini disebut dengan identification atau pendahuluan. Nah, pada bagian identification ini berisi tentang perkenalan dan terletak pada paragraf pertama. Contohnya pada teks yang pertama di garang asam. Nah, di sini ada penjelasan garang asam is a special dish from Central Java. Nah, ini merupakan bagian dari identification ya, masih menjelaskan secara umum, masih memperkenalkan bahwa makanan ini dari Jawa Tengah. Kemudian struktur yang berikutnya atau bagian yang kedua disebut dengan description atau penjabaran. Nah, pada bagian ini berisi tentang penjelasan secara jelas, secara rinci, bisa mengenai sifat, kemudian ciri-ciri dari objek yang dideskripsikan. Nah, contohnya pada bacaan yang pertama, di sini masih di bacaan garang asam ya. Pada kalimat yang berikutnya, di sini disebutkan, the main ingredients is chicken. Bahan utamanya adalah ayam. Nah, ini mulai dijabarkan bahan-bahan yang digunakan. Kemudian, rasanya. Rasanya di sini juga mulai dijelaskan. Rasanya itu asam, karena berasal dari belimbing wuluh dan juga tomat.